Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wu Henxian yang berniat untuk membunuh Xiaoyan. Saat dia tidak berdaya, Xin Zhen lalu berkata, "Wu Henxian, orang ini telah menyelamatkan kita. Kita menyerangnya saat dia lemah, itu akan sangat tidak etis," ucap dari Xin Zhen. Tampaknya dia menyadari niat membunuh dari Wu Henxian. Wu Henxian lalu berkata, "Tuan, orang ini terlalu berbahaya. Jika dia tidak dibunuh saat ini, maka kita akan berada dalam bahaya. Ketua, tolong pikirkan lagi tentang hal ini," ucap dari Wu Henxian. Xin Zhen hanya terdiam mendengar itu. "Ketua, aku melakukan ini demi kelangsungan hidup keluarga Xin," ucap dari Wu Henxian. Wu Henxian lalu mengubah tinjunya menjadi cakar dan langsung melesat ke arah Xiaoyan. Semua orang di tim Xiaoyan terkejut melihat itu. Tidak ada yang menduga bahwa pada saat ini akan ada seseorang yang mencoba untuk membunuh Xiaoyan. Dia datang terlalu cepat, sedangkan Hua Buyu masih mencari dewa petir jahat yang telah terkubur di tumpukan kerikil. Pada saat ini dia mendengar panggilan dari Xiao Zhan dan langsung bergegas dengan sesegera mungkin. Tetapi sayangnya semuanya telah terlambat. Wu Henxian melesat dengan kekuatan yang sangat ekstrim. "Kamu sangat kejam. Xiaoyan sudah menyelamatkanmu, semua orang dan juga yang lainnya. Tetapi kamu masih ingin membunuhnya. Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih," ucap dari Xiao Zhan. Hiat buah bentrang. Serangan Wu Henxian berhasil dipatahkan. Entah bagaimana ada seseorang yang bisa berhasil menahan tinju dari Wu Henxian dengan tepat waktu. "Jika kamu ingin membunuhnya, hadapi aku dulu," ucap dari Hua Buyu. Ternyata orang yang menyelamatkan Xiaoyan adalah Hua Buyu. "Hahaha, tempat ini bukanlah kota Stellar. Di tempat ini kamu pasti tidak bisa membunuhku," ucap dari Wu Henxian. "Kalau begitu, cobalah saja," ucap dari Hua Buyu. Wu Henxian lalu menggenggam pedangnya. "Formasi pedang tidak terlihat. 100 nyanyian pedang," ucap dari Wu Henxian. Lalu ratusan bayangan pedang di sekitar Wu Henxian membuat suara seperti sebuah lagu dan menusuk ke arah Hua Buyu. Hua Buyu memegang seruling di tangannya dan dia menaruh seruling di bibirnya. Lalu sebuah suara merdu keluar secara perlahan. Gelombang suara dari seruling berubah menjadi penghalang yang sangat kuat dan tidak terlihat. Ratusan pedang dari Wu Henxian menghantamnya, tetapi bisa dihentikan oleh penghalang suara itu. Tang ting tung, buar. Trik seperti itu tidak akan bisa menghentikan pedangku. Formasi pedang tidak terlihat. Hujan 1000 fantasi pedang, teriak dari Hua Buyu. Ratusan pedang pun muncul di atas kepala Wu Henxian. Hua Buyu saat ini tidak bisa menggunakan semua kekuatannya karena dia jauh dari kota Stellar. Hua Buyu berencana untuk melepaskan diri dan bertarung dengan jarak yang dekat. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Hua Buyu meledak dan berubah menjadi gumpalan asap. Hua Buyu langsung melesat sambil memegang pedang panjang di tangannya saat melesat ke arah Wu Henxian. Buar. Hua Buyu berhasil menghindari deretan pedang dari Wu Henxian dan dia langsung menerkam Wu Henxian. Hiat seping buar. Wu Henxian pun lalu terluka karena serangan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Hua Buyu bisa mematahkan serangan pedangnya dengan begitu mudah. Wu Henxian pun akhirnya menyemburkan darah dari mulutnya. Dan tanpa disadari, sebenarnya pedang Hua Buyu sudah dilumuri oleh racun. Dan racun itu segera bereaksi di dalam tubuh Wu Henxian. Dia benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya kali ini. "Tolong beri aku penawalnya. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan," ucap dari Wu Henxian. Mendengar itu, Hua Buyu menatap dingin ke arah Wu Henxian yang sedang disiksa oleh racun yang dibuatnya. Dan dia mengabaikan kata-kata dari Wu Henxian ini.
Lalu Uabuyu mendekati Xiaoyan yang sedang tidak berdaya. "Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jika kamu tidak memberiku obat penawarnya, aku akan membuatmu mati bersamaku," ucap dari Wu Henxiang. Uabuyu masih saja terdiam. Lalu dia membuka baju Xiaoyan. Dan ternyata Xiaoyan juga terkena racun di tubuhnya yang sudah menghitam. "Sayangnya aku tidak punya penawarnya," ucap dari Uabuyu. Denyut nadi dari Xiaoyan sudah tidak ada. Kimuar tiba-tiba berteriak. Lalu semua orang segera berkumpul di sekitaran Xiaoyan. "Jangan khawatir, aku rasa dia tidak akan mati semudah itu," ucap dari Xie Xinghui. Ketika semua orang cemas, tiba-tiba rubah petir melompat turun sambil menggendong sosok kurus Dewa Petir yang baik yang saat ini sangatlah lemah. Sosok kurus itu memandang ke arah Xiaoyan yang terbaring di tanah dengan lengan yang hampir hancur. Lalu sosok kurus itu mengangkat jari-jarinya dan cahaya petir melesat di alisnya. Lalu kemudian luka-luka dari Xiaoyan tiba-tiba sembuh dengan cepat. Bahkan lengannya yang hancur lebur semuanya bisa sembuh dengan cepat dan detak jantungnya pun kembali muncul. Lalu Xiaoyan perlahan membuka matanya. Xiaoyan lalu batuk-batuk. Dia merasa sedikit pusing. Tetapi Xiaoyan merasakan bahwa kelelahan dan rasa sakitnya telah menghilang. Dia lalu mengangkat lengannya. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat kedua lengannya telah pulih. Xiaoyan tiba-tiba berdiri melihat sosok kurus Dewa Petir yang baik itu. "Tuan, terima kasih atas bantuanmu," ucap dari Xiaoyan. "Sudah kuduga, memanglah kamu orangnya," ucap dari Dewa Petir baik. "Tuan, apa maksudmu?" ucap dari Xiaoyan. "Kamu akan mewarisi kekuatanku," ucap dari Dewa Petir yang baik. "Tuan, sepertinya aku masih belum pantas untuk mewarisi itu," ucap dari Xiaoyan. "Apakah kamu yakin akan menolakku? Jika kamu menolak, aku bisa memilih orang lain. Tetapi jika orang itu punya niat yang jahat, itu pasti akan berimbas buruk kepada semua orang," ucap dari Dewa Petir yang baik. "Nah, warisan ini tidak berbahaya untukmu," suara Zanlao tiba-tiba terdengar. "Selama ini aku hanya berlatih api. Aku masih belum tahu bagaimana caranya untuk menggunakan petir," ucap dari Xiaoyan saat menjawab pertanyaan Zanlao. Api dan petir sebenarnya memiliki hubungan yang sama. Petir dan api bisa saling melengkapi. Keduanya tidak saling bertentangan. "Jika kamu bisa mewarisi petir ini, kamu akan menjadi lebih kuat," ucap dari Zanlao. Ketika Xiaoyan masih ragu-ragu, Dewa Petir yang baik tiba-tiba berkata, "Kamu dan dia pasti memiliki hubungan," ucap dari Dewa Petir yang baik. "Hah? Apa maksud Tuan?" tanya dari Xiaoyan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh perkataan Dewa Petir. "Aku kenal dengan seseorang wanita dan kamu terlihat sangat mirip dengannya. Aku penasaran apakah kamu adalah anaknya atau bukan," ucap dari Dewa Petir. Ibuku sudah meninggal ketika aku masih kecil. Sepertinya orang yang Anda maksud itu bukan ibuku. Mungkin saja aku hanya mirip dengan orang yang Anda kenal itu," ucap dari Xiaoyan. "Ya, itu mungkin saja kebetulan. Tetapi kalau begitu, karena kamu tidak mau menerima warisan dariku, aku akan mengirimmu keluar dari tempat ini," ucap dari Dewa Petir. Tunggu sebentar Tuan," ucap dari Xiaoyan. Kenapa? Apa kamu berubah pikiran?" tanya dari Dewa Petir. "Sekarang aku berpikir mungkin kekuatan apiku akan jauh lebih kuat dengan adanya kekuatan petir itu," ucap dari Xiaoyan. Bagus. Waktuku sudah hampir habis. Tetapi yang kamu tidak tahu sebenarnya, warisan itu telah kuberikan kepadamu sejak dari tadi. Lihatlah lenganmu itu sekarang," ucap dari Dewa Petir. Saat Xiaoyan mengangkat lengannya, dia melihat sesuatu yang tidak biasa di lengannya. Dia merasakan arus petir dari lengannya dan tangannya benar-benar menjadi transparan berwarna petir. "Kekuatan ini sungguh luar biasa," ucap dari Xiaoyan. "Awalnya aku akan mengganti seluruh tubuhmu, tetapi aku berubah pikiran," ucap dari Dewa Petir yang baik.
Terima kasih Tuan, ucap dari Xiaoyan. Tidak usah berterima kasih kepadaku, karena kamu sudah membantuku membunuh sisi jahatku. Jadi aku harus membalas budi itu. Dan warisan ini diberikan sebagai ucapan terima kasihku. Tentu saja ini hanya memberimu kekuatan petir. Bagaimana cara kamu untuk menggunakannya dan meningkatkan kekuatan petir itu di masa depan? Itu akan tergantung kepada dirimu sendiri. Setelah kamu pergi dari sini, kuil ini pun akan sepenuhnya menghilang. Tetapi ada satu hal yang ingin aku perintahkan kepadamu, ucap dari Dewa Petir. Apa itu Tuan? Jawab dari Xiaoyan. Aku harap kamu bisa membantuku membunuh seseorang. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mempunyai sisi jahat seperti itu. Dia adalah aliansi dewa perang dan namanya adalah Jin Wuye, ucap dari Dewa Petir. Ketika dia menyebut nama Jin Wuye, tubuh petirnya benar-benar runtuh dan jatuh ke pelukan rubah petir. Tuan, aku akan mengingat ini dan aku akan membantumu membalaskan dendam itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa Dewa Petir sudah diambang hidupnya. Leihu, rubah petir. Mulai sekarang majikanmu adalah Xiaoyan. Ikutlah dia kemanapun dia pergi, ucap dari Dewa Petir. Tuan, aku juga ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah nama wanita yang Anda kenal itu mirip dengan nama ibuku, ucap dari Xiaoyan. Belum sempat pertanyaan itu terjawab, Dewa Petir sudah meninggal. Tubuh Dewa Petir langsung berangsur-angsur menghilang jadi butiran-butiran cahaya dan berubah menjadi debu. Setelah suasana duka ini berlalu, Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan utama dengan tenang. Pintu aula itu terkunci dan seberapa keras usaha Xiaoyan untuk mencobanya, dia tetap tidak bisa membukanya. Hanya dengan kekuatan petir yang bisa membuka pintu itu, ucap dari rubah petir. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa rubah petir akan tenggelam dalam kesedihan untuk waktu yang lama. Dan saat Xiaoyan menoleh, rubah petir itu telah berubah menjadi rubah yang kecil. Xiaoyan memandangi Lihu, lalu dia mengangguk. Lalu lengannya menyentuh pintu dan dia merasakan lengan dengan petir yang menggelegar. Kemudian dia melepaskan kekuatan petirnya. Petir besar pun lalu melonjak dari lengan Xiaoyan. Pintu itu pun langsung hancur oleh kekuatan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, dia menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia baru saja bersentuhan dengan kekuatan ini. Jadi Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Dan tanpa sengaja dia malah menghancurkan pintu itu. Buar! Pintu itu pun hancur oleh Xiaoyan dan suara keras tiba-tiba terdengar. Dan suara ini juga mengejutkan semua orang di aula utama ini. Debu dari pintu itu perlahan-lahan berhamburan. Lalu bayangan besar dan kecil muncul darinya. Satunya adalah bayangan Xiaoyan dan satunya adalah bayangan Leihu, si rubah petir itu, yang berubah menjadi lebih kecil. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari Xiaozan. King Mu'er lalu berlari. Dia lalu memeluk Xiaoyan. Kamu bisa membuatku takut sepanjang masa, pembohong kecil, ucap dari King Mu'er. Xiaoyan pun membalas pelukan dari King Mu'er. Kenapa kau suka sekali menangis? Aku baik-baik saja, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, luka-lukamu sekarang sudah pulih bukan? Apakah Dewa Petir telah memberimu kekuatan? Tanya dari Xiaozan. Zinzhen, Bayuxin, dan juga Wu Henzian semuanya memandang ke arah Xiaoyan. Dewa Petir telah mati dan dia mewariskan kekuatannya kepadaku, jawab dari Xiaoyan. Cepat ceritakan semuanya kepadaku Xiaoyan, ucap dari Xiaozan. Tanpa kata-kata, Xiaoyan perlahan-lahan merentangkan tangannya. Dan suara letusan bergemuruh di telapak tangannya. Ini adalah kekuatan petir. Xiaoyan, kamu tidak akan berubah menjadi jahat seperti Dewa Petir itu bukan? Tanya dari Xiaozan. Ya tentu saja tidak, ucap dari Xiaoyan. Zinzhen lalu berdiri dan berjalan perlahan ke arah Xiaoyan. Kemudian dia mengepalkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan.
Oh iya, aku juga meminta maaf atas perlakuan bawahanku juga kepadamu selama ini, ucap dari Zinzan. Dia meminta maaf kepada Xiaoyan. Wu Henzian duduk di belakang Zinzan. Dia merasa malu. Dia terus membungkuk. Ketika Zinzan berbicara, tiba-tiba Xiaozan membisikkan sesuatu di telinga Xiaoyan. Setelah berbicara, wajah Xiaoyan pun berubah dan dia menatap dingin ke arah Wu Henzian yang duduk di belakangnya. Aku akan membiarkan kalian semua pergi dari sini, kecuali Wu Henzian. Biarkan Wu Henzian tetap di sini, ucap dari Xiaoyan. Ketika Zinzan mendengar kata-kata Xiaoyan ini, wajah Zinzan menjadi sangat ketakutan. Xiaoyan, bisakah kamu mempertimbangkan hal ini? Ucap dari Zinzan. Xiaoyan lalu berkata, ya, jika kamu ingin menemaninya di sini silakan saja, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba Zinzan berbisik ke arah Wu Henzian. Bisakah kamu bertarung dengannya? Ucap dari Zinzan. Sekarang kita dalam kondisi yang baik. Jika kita bertarung lagi, itu akan buruk bagi kita, ucap dari Wu Henzian. Lalu Zinzan memandangi ke arah Xiaoyan dengan dingin. Dan kemudian dia melangkah mundur. Tetua, kenapa Anda pergi meninggalkan aku sendiri di sini? Ucap dari Wu Henzian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, ya karena aku berkata agar kamu tidak boleh pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu melangkah maju. Xiaoyan benar-benar berniat untuk membunuhnya di sini. Xiaoyan lalu berkata, karena kamu ingin membunuhku saat aku tidak berdaya, jadi sekarang aku akan ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengibaskan tinjunya. Lalu sebuah petir besar pun keluar, melintas langit dan kemudian menyambar ke arah Zinzan dan juga Wu Henzian dengan keras. Ternyata Xiaoyan juga berniat untuk membunuh Zinzan juga. Buar tar buar. Zinzan dan Wu Henzian pun terpental dan pakaian mereka hancur. Penampilan mereka pun jadi tampak mengerikan. Sial, tetua, kita harus berjuang keras untuk mengalahkannya, ucap dari Wu Henzian. Zinzan mendengar itu dia lalu mengangguk dan segera menghentakkan tubuh besarnya. Zinzan dan Wu Henzian menyerang Xiaoyan secara bersama-sama. Ketika semua orang dari tim Xiaoyan melihat ini, mereka ingin membantu Xiaoyan, tetapi mereka dihentikan oleh rubah petir. Sekarang dia adalah penguasa tempat ini dan ada ribuan petir di tempat ini. Meskipun kekuatannya hanya bintang 1 dari Daoxian, petir ini akan tetap mendengarkan perintah darinya. Jadi dia tidak mungkin bisa dikalahkan oleh mereka berdua saat ini, ucap dari rubah petir. Apakah dia sekarang benar-benar sekuat itu? Lawannya adalah Daoxian bintang 5 dan Daoxian bintang 4. Apakah kamu yakin Xiaoyan bisa menyelesaikan ini sendirian? Tanya dari Xiaozan. Lei Hu, si rubah petir melirik ke arah Xiaozan dan mengabaikan Xiaozan. Dia lalu duduk dan menonton pertempuran itu di depannya sambil makan pisang. Buar, dededor, dededor, dededor. Lagi-lagi petir menyambar Zinzan dan juga Wu Henzian. Dan mereka benar-benar musnah oleh petir itu. Kemana mereka? Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Ucap dari Xiaozan sambil bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, mereka sudah mati, ucap dari Xiaoyan. Hei, benarkah itu? Apakah kamu terluka? Aku sedikit merasa tidak nyaman ketika melihatmu saat ini, ucap dari Nan Erming. Sudahlah, aku baik-baik saja, jawab dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah Xiaoyan akan berhasil keluar dari kuil petir ini? Dan nantikan petualangan Xiaoyan selanjutnya dan konten-konten gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.